Halo sobat diskus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Emerald Diskus ya. Di video saya kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara kita mengantisipasi musim hujan ya. Karena sebentar dulu ya, ini ada yang lepas nih ya, ini saya pasang lagi. Oke, kita lanjut ya. Karena lewat pengalaman saya ya, atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya itu, kalau di musim hujan itu ikan diskus suka sakit ya, atau gampang sakit. Jadi di sini akan saya jelaskan ya, menurut pandangan saya atau menurut pengalaman saya ya selama ini memelihara ikan diskus ya, kenapa ikan diskus ini gampang sakit di musim hujan. Setelah saya coba observasi, saya coba untuk mencari tahu ya dari pengalaman saya, hal yang membuat ikan diskus ini sakit di musim hujan itu yang pertama adalah faktor air. Buat teman-teman yang mungkin menggunakan air PDAM atau air dari sumur ya, atau air isi ulang ya, pasti kalian setiap hari kalau musim hujan ya akan menemui kadang-kadang itu air menjadi keruh. Nah, jadi air keruh itu dikarenakan oleh oleh curah hujan yang besar yang membuat mungkin air sungai atau air air sumur atau mungkin air PDAM gitu menjadi keruh. Nah, keruhnya air ini membuat parameter air menjadi tidak imbang, kadang bagus kadang jelek. Jadi kembali ke parameter itu menjadi faktor penting dari air yang kita gunakan dalam memelihara ikan diskus. Nah, karena air ini jelek kondisinya karena faktor air hujan ini ya, dan faktor dari mungkin tanah atau pasir gitu yang dalam endapan air ini membuat parameter berubah. Nah, hal itu menjadi pH dan TDS itu tidak stabil, kadang bagus, kadang jelek. Cenderung tapi jelek terus ya kalau musim hujan ya. Oleh karena itu, cara mengantisipasinya itu salah satunya adalah kalian jangan terlalu sering mengganti air di musim hujan. Jadi bila kalian memelihara ikan diskus, jangan kalian mengganti air ikan diskus ini di musim hujan tuh jangan terlalu sering ya. Tapi kalau kalian punya tandon kayak toren gitu, atau mungkin juga sumur bawah tanah sendiri gitu ya untuk menampung air, itu nggak apa-apa, bisa diganti tiap hari. Tapi kalau kalian tergantung dari air keran ya, air PDAM, air sumur, air sungai gitu ya, karena sumber air dari keran itu kan macam-macam ya, ada dari sumur, ada dari sungai gitu kan. Nah, itu hati-hati kalau ambil air dari sumber keran di kamar mandi atau keran manapun yang di rumah kalian, karena pasti kondisi parameter airnya berubah. Nah, itu perlu diwaspadai. Tapi kalau kalian punya toren atau enggak, kalau mungkin kalian tinggal di perumahan ya, biasa perumahan itu dia stabil parameter airnya karena dia punya penampungan air khusus ya perumahan ini ya. Jadi nggak ikut air langsung dari dari penduduk ya, dia punya khusus air simpanan gitu untuk perumahan. Jadi membuat airnya jadi bersih, jernih, dan pH TDS-nya aman ya. Tapi buat kalian kan yang tidak di perumahan kan itu waspada sekali ya dengan kondisi air di musim hujan. Oleh karena itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa jangan kita mengganti air terlalu sering di musim hujan. Kalau airnya keruh gimana dong caranya? Nah, kalau air keruh ya udah, mau nggak mau harus diganti ya. Tapi ingat, ganti jangan terlalu banyak, cukuplah 50% lah ya, atau 20% dari jumlah debit air. Nah, baru kalian masukin air yang kalian ingin ganti ya, air barunya kalian masukin ya gitu ya maksudnya ya. Nah, dan perlu dijaga juga
kalau air ini yang kalian masukin ke akuarium itu adalah air yang sudah diendapkan ya kurang lebih 3 hari, kemudian dierasi atau dierator dengan udara gelembung gitu ya, supaya kaya dengan oksigen dan supaya endapan-endapan dalam air pun turun ke bawah. Nah itu lebih aman ketimbang kalian langsung ambil dari keran langsung dimasukin ke akuarium. Tetap diendapkan, apalagi musim hujan ya, endapannya itu harus agak lama. Mungkin sehari, kalau di musim panas atau musim biasa gitu mungkin sehari diendapkan. Tapi kalau di musim hujan mungkin kita butuh ekstra untuk mengendapkannya selama kurang lebih 3 hari lah ya, kurang lebihnya ya. Nah kemudian gantinya pun jangan terlalu banyak, cukup 20% atau 50% aja, jangan sampai 100%. Takutnya nanti ada sesuatu yang membuat ikan ini shock ya, atau kaget, stres karena parameter airnya terlalu jomplang, terlalu beda dengan air sebelumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengantisipasinya dengan mengganti air dari air isi ulang, isi galon gitu ya. Bisa galon yang murah gitu, biasanya ada kan yang tempat-tempat isi ulang di pinggir-pinggir jalan tuh ada kan yang cuma 6.000 apa 4.000 gitu ya per galon. Itu bisa juga pakai air itu. Atau enggak pakai air kemasan yang mahal gitu, merek Aqua yang harga 30.000 20.000 boleh juga kalau kalian punya duit ya, kalau kenceng duitnya ya nggak masalah, lebih baik ya kalau air seperti itu ya. Atau mungkin juga kalian tidak ganti air sama sekali ya nggak apa-apa, yang penting filternya bagus gitu ya. Berhubung saya ini memelihara ikan diskus ini karena menjual ya, jadi filter saya ini hanya model seperti ini aja nih. Ini filter yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya adalah filter biofoam ya, dan dia tidak terlalu kuat untuk menyedot kotoran ikan, tetapi dia cukup untuk menjernihkan ya. Kalau partikel kecil gitu, kotoran kecil gitu, dia bisa nyangkut di biofoam ini ya. Tapi kalau untuk kotoran besar dia tidak bisa menyedotnya. Oleh karena itu kalian gunakan filter yang bagus. Macam-macam tuh filter yang bagus ya, banyak kalian bisa cari di online atau bisa kalian hubungin toko-toko penjual ini nih peralatan akuarium ya, cari kira-kira filter yang bagus nih apa, merek apa gitu, supaya kalian jangan terlalu sering mengganti air di musim hujan. Oke, ini di luar dari pembahasan kita ya. Mungkin di saat saya men-shoot atau syuting video ini ya, ini kalian mungkin bingung ya, ini kenapa airnya warna kuning? Air kuning ini dikarenakan ikan saya lagi sakit. Nah ini mungkin sakitnya nggak tahu apa faktor dari memang ikan lagi sakit atau mungkin dari faktor musim hujan juga nih, karena sekarang lagi musim hujan ya. Ini bisa dilihat ya, farm saya ini kemarin banjir. Nah ini mungkin saya akan akan ngepel ya setelah video ini ya. Saya mungkin akan mengepel karena banjir ya, kemarin hujan cukup kencang di Bekasi, jadi berantakan nih farm saya. Nah ini akhirnya ikan saya kasih obat ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tank yang sakit. Kalau yang ini nggak sakit, tapi dia udah mulai keruh ya airnya. Nah jadi seperti itu yang harus kalian antisipasi di saat kalian memelihara ikan diskus ya, khususnya di waktu musim hujan. Jadi seperti itu aja video singkat saya buat kalian teman-teman semua yang mengalami kendala ya ikan sakit saat musim hujan ya. Jadi semua ini penyebabnya adalah faktor air yang jelek ya, parameter air yang berubah yang membuat ikan menjadi kaget, stres karena itu tadi ya, musim hujan membuat air dari keran itu kurang bagus ya. Nah kalau ikannya udah kena penyakit gimana caranya ya, seperti saya ini ya, kasih obat aja. Obatnya apa? Obat ikan diskus banyak ya, macam-macam jenisnya. Saya juga pernah membahas mengenai obat-obat ikan diskus, karena ikan diskus ini kayak manusia ya, dia kalau minum obat itu nggak semuanya bisa membuat ikan ini sehat. Kayak kita lah ya, maksudnya kita manusia kan kadang-kadang minum obat flu nih, merek Panadol sembuh, tapi kalau merek yang lain misalnya Mixagrip gitu nggak sembuh. Kenapa ya? Oh berarti dia cocoknya di obat Panadol. Nah sama kayak ikan juga sama. Kasih Akriflavin sembuh, ya udah berarti cocok Akriflavin.
besoknya sakit lagi. Nah berarti ini ada masalah nih, nggak cocok dengan akriflavin. Dikasih Menvis sembuh, nah berarti cocoknya di Menvis atau enggak di pomade sembuh. Nah jadi seperti itu, memang agak bingung gitu kan. Makanya kalau kalian nonton tutorial ya mengenai penyembuhan ikan diskus yang sakit, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Kenapa seperti itu ya? Karena ini nggak semua ikan diskus cocok dengan obat yang kita kasih. Oleh karena itu, seperti yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, caranya gimana supaya lebih gampang kita untuk menebak obat apa yang harus diberikan, kembali ke yaitu penjualnya. Kalau penjualnya benar-benar ngerti ikan diskus, atau penjualnya dia udah memelihara ikan diskus ini sejak kecil dan ikannya menggunakan obat tertentu gitu ya, kalau sakit bikin dia sembuh, nah itulah obat yang dipakai untuk kalian penyembuhan di rumah kalian. Seperti saya ini 1, 2, 3, ini ikan teman saya sebenarnya ya, 1, 2, 3 ini, kalau ini enggak. Nah ikan teman saya ini biasa pakai akriflavin untuk penyembuhannya. Dia melihara sejak kecil ya, sejak burayak. Jadi kalau kita kasih akriflavin ya udah cocok, dia aman. Tapi kalau saya kasih pomade, saya kasih Menvis, belum tentu sembuh loh. Ya karena dia nggak biasa dengan obat yang lain. Oleh karena itu ya itu, obat ikan diskus itu banyak, tapi nggak semua cocok. Jadi kembali ke peternaknya ya. Peternaknya harus tahu bagaimana cara penyembuhan ikannya, sehingga ketika dibeli ikannya ya sama seller gitu ya. Seller ketika bertanya kepada penjualnya juga bisa menjawab penjualnya ya, kalau ikannya pakai ini sembuh gitu ya. Jadi nggak langsung lepas tangan lagi, tetap dibimbing seperti itu. Sama kayak saya kalau jualan ikan diskus seperti itu. Kalau ada ikan sakit, saya akan bimbing bagaimana cara mengobatinya. Jadi kita nggak bingung nih campur-campur obat macam-macam ya. Inilah itulah, besoknya kasih Menvis nggak sembuh, ganti lagi obatnya lagi pakai pomade. Nggak sembuh, pakai lagi akriflavin. Nggak sembuh, pakai lagi ini, pakai lagi itu. Dengar-dengar lagi info di YouTube, dengar lagi info di Facebook, di grup gitu ya, ikan diskus. Nggak sembuh juga, akhirnya mati. Karena apa? Karena kebanyakan ganti-ganti obat dan tidak ada komunikasi dengan penjual sebelumnya. Oleh karena itu kalau beli ikan diskus, lebih baik belilah ke penjual yang sudah terbukti gitu ya, yang sudah terjamin lah, yang udah senior, tahu cara mengobati ikan diskus yang sakit. Oke sobat, demikian video singkat saya mengenai ini ya, mengenai ikan diskus, bagaimana cara mengantisipasi ikan diskus yang suka sakit ya di musim hujan. Dan kita akan berjumpa di video ikan diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus, dadah.